Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kontak Tani Nelayan Andalan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta para tamu undangan
di Kabupaten Gorontalo pada acara puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian daerah dari siswa-siswi SMA SMK seprovinsi Gorontalo dengan tarian Agro Maritim. Selamat menyaksikan. Nusantara adalah gugusan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragam alam dan budaya memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Gorontalo di Pulau Sulawesi, the hidden paradise, menyimpan berbagai pesona yang sayang untuk dilewatkan hingga berbekas di hati sanubari. Keramahan dan kesederhanaan telah ada sejak zaman dulu kala. Adat yang mengiringi di setiap kehidupan tak pernah luntur sampai saat ini. Seperti halnya tarian penyambutan, langga yang dipadukan dengan langga buah adalah merupakan tarian tradisional Gorontalo yang bertujuan untuk mengiringi upacara penyambutan tamu, bertujuan memberikan perlindungan, keselamatan bagi para tamu dan undangan. Selamat datang di bumi Serambi Madinah. Terimalah persembahan tarian kolosal siswa-siswi SMA SMK seprovinsi Gorontalo. Kekayaan Nusantara terhampar di bumi Katulistiwa. Gorontalo adalah saksi akan keberhasilan pembangunan. Padi, jagung, dan ikan melimpah ruah, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terimalah persembahan tarian Agro Maritim. Tuhan telah menciptakan bumi bagi tumbuhnya sumber daya alam. Manusia mengambil, menikmati dengan puas tanpa memikirkan alam. Alam memiliki keterbatasan, maka syukur patut kita agungkan sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta.
memiliki kekayaan yang tak terhingga. Oleh karenanya manusia bergantung kepadanya. Bitea adalah wujud usaha manusia dalam bertahan hidup. Nelayan mempunyai harapan ketika pagi menjelang mereka menuju laut, menantang ombak, mengarungi lautan, melewati hidup penuh tantangan, semata-mata untuk mencari makan bagi keluarga tercinta. Dengan sukacita dan hati gembira, dilalui tanpa keluh kesah. Demikianlah persembahan tarian kolosal oleh siswa-siswi SMA SMK seprovinsi Gorontalo. Kembali kami mengucapkan selamat mengikuti Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Provinsi Gorontalo. Sukses pejuang pangan Indonesia untuk teknologi maju, pangan bermutu, Indonesia berdaulat. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk para siswa-siswi SMA SMK seprovinsi Gorontalo. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hamid, ya Syakur, ya Rabb, pemilik semesta yang membentangkan bumi dan menghamparkan samudra. Hari ini kami hamba-hambamu dengan penuh rasa syukur dan pengharapan menundukkan kepala, mengetuk pintu rahmat-Mu, membawa sejuta harapan bagi negeri tempat kami berpijak, negeri tempat kami melabuhkan pengabdian. Ya Rahman, Ya Rahim, kami tidak
hanya membawa raga ya Rabb, tetapi kami membawa denyut nadi ketahanan pangan negeri ini. Berkatilah pertemuan ini, jadikanlah setiap kata yang terucap, setiap pikiran yang tertuang, dan setiap jabat tangan yang terikat sebagai ibadah yang Engkau ridai. Ya Razak, Ya Wahhab, berkati dan lindungilah para petani dan nelayan kami yang berada di ujung tombak penyedia pangan bangsa ini. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan, kesabaran, dan kesejahteraan. Ya Rashid, Ya Halim, bimbinglah kami dalam merajut ketahanan pangan. Berikanlah petunjuk kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pertanian. Tuntunlah langkah kami untuk terus berinovasi, bersinergi, dan membangun ekosistem pertanian yang modern, tangguh, serta berkelanjutan. Ya Alim, Ya Halim, di atas tanah yang subur ini, kami pun merindukan jiwa-jiwa yang luhur. Satukanlah jiwa kami dengan jiwa para pemimpin, agar mereka memimpin kami dengan cinta dan kami mendukung dengan rasa percaya. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang memiliki tanah yang subur, laut yang makmur, dan rakyat yang bersyukur di bawah ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Nasional sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Penas Petani Nelayan 17 tahun 2026 Bapak Yadi Sofyanur dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, yang kami hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para anggota DPR RI, DPD RI, dan yang kami hormati Gubernur Gorontalo, yang kami hormati para gubernur seluruh Indonesia, yang kami hormati para bupati, wali kota seluruh Indonesia, para petani, nelayan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya jualah pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di acara puncak Hari Penas 17 di Gorontalo. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Pekan Nasional atau Penas merupakan forum pertemuan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah dan swasta dalam satu wadah kolaborasi dan sinergi yang mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Perkenankan kami atas nama keluarga besar Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian beliau, kepedulian beliau, dukungan beliau, serta keberpihakan kepada petani dan nelayan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga besar petani nelayan yang jumlahnya kurang lebih 160 juta mengucapkan terima kasih atas program-program yang dibuat oleh pemerintah dan KTNA dalam hal ini Bapak Presiden selalu mendukung apapun program pertanian yang berkait dengan petani dan nelayan Indonesia.
Atas nama seluruh peserta PENAS ke-17, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir di tengah-tengah petani dan nelayan Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk berkarya, berinovasi, berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Republik Indonesia. Nggak bisa lepas. Tebel baju Bapak itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, para anggota DPR RI, para anggota DPD RI, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kasau, Bapak Kasal, Gubernur Gorontalo, terima kasih Pak Gubernur. Yang kami hormati para gubernur yang hadir, para wakil gubernur, anggota Komite 4 DPR Pak Fadel ada, Pak Rahmat Gobel, Pak Hanan, para bupati, wakil bupati seluruh Indonesia yang hadir, Direktur BUMN Pangan, Bikin narasi tentang PENAS.
Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danko Daerah, Pak Danlanut, para ketua dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, para kepala dinas provinsi dan kabupaten, para petani, para nelayan, anggota KTNA yang saya banggakan. Hidup petani! Hidup petani! Izin Bapak Presiden, kami laporkan izin Bapak Presiden yang hadir 38 provinsi seluruh Indonesia dan 400-an kabupaten se-Indonesia yang hadir pada hari ini mewakili petani 162 juta dengan keluarganya, nelayan 14 juta. Kami bersama Menteri KKP. Totalnya 178 juta seluruh Indonesia. Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih mewakili petani seluruh Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak merdeka sampai hari ini adalah naik, tapi yang terjadi sejak kepemimpinan Bapak turun 20% dan tidak pernah terjadi. Hidup Bapak Presiden! Izin Bapak Presiden, kami juga sampaikan kita sudah melakukan deregulasi penyederhanaan bantuan sarana produksi khususnya pupuk seluruh Indonesia. Kemudian juga baru-baru 2 hari yang lalu pengumuman oleh FAO. FAO produksi kita tertinggi nomor 4 dunia mencapai 38 juta ton. Itu adalah diumumkan oleh FAO. Jadi bukan kita yang umumkan tetapi FAO. Izin Bapak Presiden, NTP nilai tukar petani, kesejahteraan petani kita meningkat tertinggi selama 34 tahun terakhir, yaitu 127%. Ini angka tertinggi selama 34 terakhir. Kemudian NTP, nilai tukar petani 127. Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 106 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun Bapak Presiden. Hilirisasi sementara berjalan, insya Allah kita bisa menciptakan lapangan kerja minimal sampai 2029 3 juta orang. Dengan hilirisasi penanaman kakao, mente, tebu, itu gratis. Totalnya adalah 870.000 hektar. Gratis, ini dari Bapak Presiden langsung, ini perintah Bapak Presiden langsung. Bibit gratis, pengolahan gratis, penanaman gratis Bapak Presiden. Ini dari Bapak Presiden langsung. Izin terakhir kami laporkan, Bapak Presiden, juga baru-baru ini harga sawit turun. TBS alhamdulillah sekarang sudah normal kembali, bila perlu naik 10% dari sebelumnya Bapak Presiden. Kenapa harga CPO dunia naik? Dan dengan Pak Kapolri kami kerjasama ada 274 yang awalnya tidak menaikkan, jadi kita melakukan pemeriksaan. Bila memang tidak ingin menaikkan harga TBS kita, karena ada petani kita 15 juta di sana Bapak Presiden. Jadi petani sawit kita ada 15 juta, ini kita angkat kesejahteraannya. Izin Bapak Presiden terakhir, dengan penegakan hukum yang Bapak perintahkan ke kami, yang tersangka 77 orang dari sektor pertanian, bersama Bapak Polri dengan Pak Jaksa Agung, KPK melakukan penindakan. Dari dalam kami copot yang juga ikut melakukan penyimpangan di dalam pertanian ada 248. Terima kasih Bapak Presiden bimbingannya.
petani Indonesia, nelayan Indonesia menunggu arahan Bapak Presiden. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Begitu banyak kebijakan yang pro petani. Hidup Bapak Presiden! Hidup Bapak Presiden! Hidup Bapak Presiden! Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara Penas 17 tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dari tanggal 20 Juni 2026 dan dihadiri oleh seluruh provinsi se-Indonesia yang terdiri dari para petani dan nelayan handal dengan tema utama hari ini yaitu transformasi teknologi dalam mendukung program swasembada pangan guna mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Pangan, Menteri Pertanian sebagai penyelenggara, dengan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Nasional. Yang saya hormati Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Nasional Saudara Yadi Sofyan Nur sebagai tuan rumah, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI yang sekaligus adalah Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Gubernur Gorontalo sebagai yang punya wilayah, yang punya daerah, Saudara Gusnar Ismail beserta seluruh gubernur, bupati, wali kota yang hadir, Gubernur, Wakil Gubernur yang hadir, Gubernur Sulawesi Selatan Saudara Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Utara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus, Gubernur Maluku Saudara Hendrik Lewerisa,
Gubernur Maluku Utara, Saudari Shirley Chowanda, seperti pemenang Piala Citra ini kita. Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Ida Syaida. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Saudara Victor Mailangkai. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saudara Hugua. Saudara-saudara, ini adalah menteri-menteri dan pejabat setingkat yang hadir. Ini sekalian absen. Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Kalau nggak hadir, kebangetan. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Dodi Anggodo. Ini yang irigasi ini, beliau yang bangun ini. Menteri Transmigrasi, Saudara Iftitah Surya Nagara. Menteri Perhubungan, Saudara Dudi Purwagandi. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima TNI ada Subiantonya, Kapolri ada Prabowonya. Susah kalau diganti ya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria. Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Widyasanti.
Ada. Harus dicek satu-satu ini. Kepala Badan Karantina Indonesia, Saudara Abdul Qadir Karding. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI Purnawirawan Didit Ashraf Herdiawan. Untung kok hadir. Wakil Menteri Kehutanan, Saudara Rahmat Marzuki. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, baru let call kok disambut kayak begitu. Yang presiden aku. Let call Teddy Indra Wijaya. Wali kota dan bupati yang hadir. Wali kota Subulus Salam, Saudara Rashid Bancin. Hadir? Ada? Hah? Oh. Wali Kota Tarakan, Saudara Khairul. Wakil Wali Kota Makassar, Saudari Aliyah Mustika Ilham. Wakil Wali Kota Kota Mubago, Saudara Randy Virjawan M. Wakil Wali Kota Tual, Saudara Amir Rumra. Ada semua? Oh, virtual. Kalau virtual tetap ya kita sebut ya. Perlu disebut semua. Hah? Enggak. Bupati? Nanti kasihan mereka, enggak perlu. Para bupati dan wakil bupati yang hadir lewat virtual, yang saya hormati, tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara. Begitu ya. Ini permintaan rakyat sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya
Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan kalau tidak salah ini yang pertama kali sebagai presiden. Pertama kali sebagai presiden. Ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana. Karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri, benar berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian 160 plus 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak
untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita
membela petani Indonesia. Kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang telah banyak kita capai, telah banyak yang besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga
sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Ya kan? Ini karena banyak wartawan, pidato harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan tes ke bawah. Sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit, padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti.
Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin, teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, 1 tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk 1 tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Mereka lah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manajer, ya kan? Aku yang manajer. Aku di luar lapangan kasih instruksi. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh, dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter, saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri.
Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, waktu COVID, kita mau import, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka.
Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih, dan saya mohon doa restu. Saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu,
Percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum. Kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tempat yang lain. Terima kasih KTNA. Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur, ya. Tani! Nelayan! Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab bangkit. Indonesia! Indonesia! Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada puncak acara Pekan Nasional Pekan Nasional Petani Nelayan 17 di Gorontalo. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.